Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan Pesantren Alam Seng Ibu dan Ibu Direktur Pendidikan Pesantren Alam Seng Ibu, Dewan Guru, Ustadz dan Ustazah yang kami hormati, serta Nune Dende Pesantren Alam Seng Ibu yang kami sayangi dan banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini beserta isinya. Tidak lupa pula selalu kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kali ini, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kultum yang berjudul Filosofi Metamorfosis. Ya, jadi tidak jauh-jauh dari major saya sendiri. Ya. Mungkin dalam istilah biologi kalian pernah atau sering mendengar tentang metamorfosis sempurna. Pernah dengar? Ya, ada yang bisa menyebutkan apa contohnya? Apa? Kupu-kupu. Kupu-kupu memiliki berapa fase dalam hidupnya? Telur, ulat, kepompong, lalu kupu-kupu. Mungkin kita perlu belajar sedikit dari fase yang namanya ulat. Ulat ini merupakan makhluk yang kecil, jalannya lambat, kemudian cakupan dunianya sangat sempit, hanya terbatas pada daun yang ia makan. Dan kadang kita merasa kurang nyaman atau jijik dengan tubuh si ulat tersebut. Gitu. Namun ketika kita melihat ada satu fase lanjutan dalam hidupnya, ketika ia harus berhenti makan, berhenti berjalan, bahkan tinggal di ruangan yang sempit dan sesak saat ia menjadi fase yang namanya kepompong. Nah, kadangkala kita, tapi ulat ini juga walaupun dalam fase kepompong dia tidak tidur dan bersantai-santai, tapi di dalam fase kepompong si ulat ini akan dirusak secara biologis sel-selnya atau dihancurkan untuk menjadi sesuatu yang baru. Kita pun kadang seperti itu. Allah memberikan kita ujian untuk melihat apakah kita ini mampu tidak, sejauh mana kita untuk menjalani ujian tersebut. Dan ketika kita melihat dari perspektif keimanan, yang pertama, kesulitan itu adalah proses penataan ulang. Jadi misalnya sama seperti ulat. Ulat ini harus hancur dulu sel-selnya untuk menjadi apa? Menjadi kupu-kupu. Kadang keegoisan kita, keserakahan kita, atau bahkan rencana-rencana duniawi kita Allah hancurkan dalam bentuk ujian. Untuk apa? Untuk mempersiapkan kita menjadi pribadi yang lebih tangguh dan bijaksana untuk kedepannya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang artinya sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. 2 kali itu diulang. Ayat ini seperti janji biologis dan spiritual bahwa tidak ada satupun kupu-kupu yang lahir di dunia ini tanpa melalui proses sulitnya atau sempitnya menjadi kepompong. Jadi nggak ada dari ulat langsung jadi kupu-kupu yang indah, yang cantik, bisa terbang, tidak ada. Tapi harus melalui proses sepi, sunyi sendiri dulu, yaitu kepompong. Kemudian yang kedua, perjuangan atau kekuatan itu melahirkan atau memunculkan perjuangan atau struggle. Jadi setiap orang itu memiliki struggle-nya masing-masing. Menariknya adalah gimana kalau kita bantu aja kepompong ini atau kupu-kupu ini keluar dari kepompongnya. Ketika kita membedah kepompong agar kupu-kupunya keluar, apa yang terjadi? Justru kupu-kupu itu akan cacat dan bahkan tidak bisa terbang. Nah, kupu-kupu ini harus dengan kekuatannya sendiri keluar dari kepompong yang sempit itu, di mana ketika ia keluar maka cairan khusus akan mengisi sayap-sayap dari kupu-kupu supaya nanti ia keluar dari kepompong dan dapat terbang. Ini selaras juga dengan hadis Rasulullah SAW
Besarnya ujian setara dengan besar pahala yang didapatkan. Dan sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kesimpulan dari kultum ini adalah jika saat ini kita atau kalian merasa pada fase kepompong, sempit, sendiri, sunyi, sulit, jangan putus asa bahwa yakinlah bahwa Allah telah mempersiapkan kita untuk hal yang lebih baik ke depannya. Akan indah pada waktunya. Sekian yang dapat disampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.